kejadian yang cukup mengejutkan publik tentang musisi muda berbakat, Vidi Aldiano, yang digugat secara hukum oleh salah satu legenda musik Indonesia, Kinen Nasution, dengan nilai yang tidak main-main, yakni sebesar 24,5 miliar rupiah. Kasus ini pertama kali mencuat ke publik, setelah Kinen Nasution secara resmi mendaftarkan gugatan terhadap Vidi Aldiano ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dokumen yang tersebar di kalangan media, gugatan tersebut berkaitan dengan sengketa hak cipta lagu, dan dugaan penggunaan karya tanpa izin. Lagu yang dimaksud, merupakan karya milik Kinen Nasution yang menurutnya telah digunakan, atau didaur ulang oleh Vidi Aldiano, tanpa izin dan tanpa kompensasi yang sesuai. Bagi generasi milenial dan Gen Z, nama Kinen Nasution mungkin terdengar asing. Tapi bagi pecinta musik tahun 70-an dan 80-an, Kinen adalah salah satu ikon jazz dan pop progresif Indonesia. Ia adalah sosok penting dalam grup legendaris seperti Guru Gipsy, dan dikenal melalui lagu-lagu seperti Nuansa Bening dan Kau Datang. Kinen dikenal sangat menjaga integritas karya-karyanya. Maka tidak heran jika ia merasa perlu mengambil langkah hukum, ketika merasa ada karyanya yang digunakan tanpa seizin dirinya. Lagu Nuansa Bening menjadi pusat dari polemik ini. Lagu ini awalnya diciptakan oleh Kinen Nasution, dan Vidi Aldiano diketahui merilis versi daur ulangnya beberapa tahun lalu, yang bahkan cukup sukses dan menjadi salah satu lagu ikonik dari Vidi. Namun rupanya, menurut Kinen, proses penggunaan lagu ini tidak dilakukan sesuai prosedur legal. Ia menuduh adanya pelanggaran lisensi, dan penggunaan hak cipta tanpa izin resmi dari pencipta. Apakah benar tidak ada izin? Ataukah ada kesalahpahaman administratif? Inilah yang kini sedang ditelusuri dalam proses hukum. Dalam gugatannya, Kinen Nasution menuntut ganti rugi sebesar 24,5 miliar rupiah, yang menurutnya merupakan akumulasi dari kerugian moral, finansial, dan hak eksklusif yang diambil alih tanpa sepengetahuannya. Tak hanya itu, ia juga meminta agar Vidi Aldiano secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya di hadapan publik. Ini merupakan tuntutan yang besar, dan memunculkan banyak perhatian dari kalangan musisi serta penikmat hukum hiburan di Indonesia. Tak tinggal diam, Vidi Aldiano langsung memberikan tanggapan setelah gugatan tersebut ramai diberitakan. Dalam wawancaranya dengan beberapa media dan unggahan di Instagram, Vidi mengaku terkejut dan sedih dengan gugatan dari sosok yang selama ini sangat ia kagumi. Ia menyebut bahwa, proses rekaman dan perilisan lagu Nuansa Bening, telah dilakukan dengan mengikuti arahan label dan pihak yang mengelola hak cipta kala itu. Vidi juga mengatakan, bahwa ia tidak pernah berniat untuk merugikan siapapun, apalagi seorang musisi senior yang menjadi inspirasinya. Untuk memahami situasi ini, penting bagi kita untuk mengetahui, bagaimana hukum hak cipta bekerja di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan kembali sebuah lagu, terutama untuk keperluan komersial, harus melewati proses izin resmi dari pemilik hak cipta. Bahkan jika lagu tersebut diaransemen ulang, izin tetap wajib diberikan oleh pencipta atau ahli warisnya. Jika benar, pihak label atau manajemen tidak menyelesaikan proses izin dengan Kinen, maka ini bisa menjadi dasar kuat dalam gugatan Kinen. Namun jika Vidi hanya bertindak sebagai penyanyi, dan tidak terlibat langsung dalam teknis produksi atau perizinan, maka tanggung jawab hukumnya bisa jadi berada di pihak lain. Berita ini dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak fans Vidi Aldiano memberikan dukungan moral. Mereka menilai Vidi adalah artis yang rendah hati, dan pasti ada kesalahpahaman dalam kasus ini. Di sisi lain, banyak musisi senior yang memahami posisi Kinen Nasution, dan menekankan pentingnya menghormati hak cipta dalam industri musik yang adil dan beretika. Permasalahan ini sebenarnya sudah lama ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Namun karena tidak ada kesepakatan, Kinen akhirnya membawa masalah ini ke ranah hukum. Vidi pun disebut pernah mencoba melakukan pendekatan personal, untuk menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud melangkahi hak cipta siapapun. Tapi rupanya komunikasi antara kedua pihak tidak berjalan mulus. Apakah masalah ini seharusnya bisa diselesaikan tanpa pengadilan? Banyak yang menyayangkan jika hubungan antara dua generasi musisi harus berakhir di meja hukum. Meski proses hukum sudah berjalan, beberapa pihak menyatakan harapannya, agar kedua musisi ini dapat menyelesaikan persoalan ini secara damai. Baik Vidi maupun Kinen sama-sama memiliki posisi kuat di dunia musik. Satu sebagai ikon modern, satu lagi sebagai legenda. Banyak pihak berharap, kasus ini bisa menjadi pembelajaran, dan justru memperkuat sistem industri musik ke depannya.
Bagaimana menurutmu tentang kejadian ini, gengs? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten eksklusif seputar dunia selebriti dan hiburan berikutnya.